Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Masian Channel untuk sharing mengenai cara mengatasi problem gerdek yang terjadi pada Yamaha Fazio setelah penggunaan 1 tahun. Problem ini terjadi saat awal kita akan menjalankan sepeda motor. Di sini terasa di bodi seperti ada getaran-getaran. Bagaimana mengatasi problem ini? Silahkan disimak video berikut. Dimulai dengan membuka tutup filter udara. Di sini menggunakan obeng plus untuk membuka semua baut pengikat yang ada di box filter udara ini. Setelah semua baut pengikat bisa kita lepas, kita bisa pisahkan tutup filter udara ini. Selanjutnya kita akan melepas tutup filter yang ada di bak CVT. Ini ada 4 baut pengikat, dibuka dengan menggunakan kunci nomor 10. Selanjutnya kita bisa mulai membuka baut pengikat di sekeliling bak CVT dengan menggunakan kunci nomor 8. Setelah baut pengikat semua CVT bisa lepas, ini bak CVT bisa kita angkat dan kita lihat di sini memang sudah banyak kotoran dari belt atau kampas ganda. Kita mulai membuka puli bagian depan. Di sini kita lihat untuk puli depan atau kipas masih cukup bagus. Berikutnya rumah roller bisa kita letakkan terlebih dahulu. Kita akan lakukan pembersihan bagian depan CVT ini dengan menggunakan sikat seperti ini, dan di bawahnya kita beri alas kertas supaya kotorannya bisa kita kumpulkan di kertas tersebut. Kemudian lanjut kita lepas puli bagian belakang atau kampas ganda. Di sini bautnya kita lepas terlebih dahulu, kemudian satu set bisa kita lepaskan dan dilanjut untuk dilakukan pembersihan di bagian CVT belakang ini sampai dengan bersih, baru kita bisa lanjut ke yang lain. Kita akan siapkan kertas untuk memeriksa puli bagian depan. Di sini kita lepas terlebih dahulu penutup roller, kemudian kita bersihkan, dan untuk klipnya juga kita bersihkan satu persatu. Ini sepertinya masih cukup bagus untuk klip slidernya. Kemudian lanjut ke rollernya, dan rumah roller kita bersihkan semua bagian dengan menggunakan sikat atau sikat gigi di sini. Untuk pembersihan sebenarnya lebih bagus lagi bisa menggunakan bensin atau sabun dengan menggunakan air. Ini kita lakukan pembersihan secara kering. Setelah itu kita bersihkan rollernya, sekaligus kita cek apakah rollernya masih bagus atau sudah harus diganti karena banyak bagian yang terkikis. Untuk kondisi ini masih cukup bagus setelah penggunaan selama 1 tahun.
Kemudian roller bisa kita letakkan kembali di dalam rumah roller. Setelah itu kita tutup seperti ini dan kita letakkan. Selanjutnya kita siapkan bos atau as untuk slider rumah roller. Di sini sebelum kita pasang, kita aplikasi grease terlebih dahulu. Di sini kita gunakan AHM grease untuk CVT. Bagian dalam as rumah roller juga kita aplikasi grease supaya nanti pergerakannya bisa mudah dan tidak terjadi hambatan. Kemudian kita letakkan dulu di kruk as. Di sini kruk as juga sudah kita bersihkan dan kemudian ini kita aplikasi grease juga di kruk asnya dan kita letakkan rumah roller SC atau set dengan roller dan penutupnya. Kemudian kita bersihkan bagian kipas dan kita pasang kembali. Di sini ada ring kita pasang, kemudian kipas, kemudian spacer dan baut kita pasang. Di sini lebih mudah menggunakan impact drill atau bore impact. Yang sebelumnya kita bisa gunakan tracker. Nah, di sini untuk memudahkan kita gunakan impact drill. Kemudian untuk beltnya sendiri kita cek, di sini masih cukup bagus dan belum retak-retak sehingga akan kita gunakan kembali tanpa penggantian. Beltnya kita letakkan terlebih dahulu seperti ini dan kita akan siapkan kampas ganda. Salah satu penyebab gredek adalah permukaan dari mangkuk kampas ganda yang tidak rata, disebabkan karena gram-gram dari kampas ganda itu menumpuk di sisi bagian dalam sehingga menyebabkan mangkuk kampas gandanya tidak rata. Di sini sudah kita siapkan mangkuk kampas ganda aftermarket yang sudah ada bolongan-bolongannya. Lanjut kita buka komponen kampas ganda terlebih dahulu. Baut besar pengikatnya kita lepas. Dilihat di sini permukaan kampas gandanya tidak rata. Kemudian kita bersihkan semua bagian-bagian selain yang ada di kampas ganda. Untuk selanjutnya kita akan bongkar kampas gandanya dengan terlebih dahulu membuka klip pengikat. Selanjutnya tutup kampas ganda juga kita congkel untuk bisa kita lepaskan. Selanjutnya kita buka semua per. Di sini ada 3 per dengan menggunakan tang jepit. Kita bebaskan, kita tarik dan kita lepas. Nah, ini kalau dicek sebenarnya kampas gandanya masih cukup lancar operasinya atau pergerakannya. Dan kita bersihkan dulu bagian-bagian yang berkaitan dengan kampas ganda ini. Untuk kampas ganda yang baru kita gunakan punya NMAX dengan seri 2DP. Kalau kita bandingkan, kampas ganda NMAX lebih panjang permukaannya dibanding dengan Fazio original, sehingga nanti daya cengkramnya akan lebih bagus ke mangkuk kampas ganda. Kita akan aplikasikan oli atau grease ke bagian as kampas ganda. Di sini ada 3 bagian, kita beri oli terlebih dahulu. Kemudian kita coba, ternyata sudah lancar dan kita pasang satu persatu kampas gandanya. Untuk pemasangan per kampas ganda kita gunakan
alat congkel atau obeng congkel, satu sisi kita pasang terlebih dahulu, kemudian sisi sebelahnya kita gunakan obeng congkel seperti ini, kita dorong dan kita lepaskan pernya masuk ke dalam lubang. Pemasangannya cukup mudah dengan menggunakan obeng congkel ini. Selanjutnya kita coba setting dengan mangkok seperti ini. Ternyata ada celah bebas, jadi tidak masalah, kita bisa lanjut ke pemasangan penutup dari kampas ganda. Ini kita pastikan dengan pukul-pukul bagian asnya supaya bagian penutup ini bisa masuk sempurna. Selanjutnya kita bisa pasang klip pengunci. Di sini ada 3, kita gunakan tang buaya untuk memasangnya. Selanjutnya kita pasang kembali di puli bagian belakang kampas ganda ini. Sebelumnya untuk baut pengikat kita putar dengan menggunakan tangan terlebih dahulu. Apabila sudah sedikit masuk, bisa kita kencangkan dengan bor torsi. Selanjutnya kita pasang di as bagian belakang dari CVT. Sebelumnya untuk beltnya kita masukkan terlebih dahulu, kita tekan pulinya, kemudian kita masukkan dan kita pasang kampas ganda ini ke bagian belakang. Selanjutnya kita bersihkan asnya dan dipasang mangkok kampas ganda aftermarket yang sudah diberi lubang untuk pembuangan gram dari kampas ganda. Kemudian kita kencangkan baut pengikatnya. Setelah itu kita tutup atau kita pasang kembali tutup bak CVT ini. Kita sesuaikan posisi terutama untuk as puli bagian belakang terlebih dahulu, kemudian guide yang ada di bagian kanan dan bagian kiri atau bagian depan dan bagian belakang. Setelah pas baru bisa kita tekan dan pasang semua baut pengikat dengan menggunakan kunci nomor 10. Setelah semua baut pengikat selesai dipasang, kita bisa lakukan pengencangan secara memutar sehingga diyakinkan semua baut pengikat dikencangkan semua. Berikutnya kita pasang filter yang ada di bagian kipas dan kita pasang pula plastik penutup untuk bagian depan bak CVT ini, dan dipasang juga baut pengikatnya menggunakan kunci 10. Di sini ada 4 baut yang harus kita pasang, kemudian kita kencangkan. Terakhir kita pasang penutup box filter yang ada di bagian atas CVT ini berikut dengan filternya. Di sini menggunakan skrup dan kita kencangkan dengan menggunakan obeng plus satu persatu ke semua bagian dan dipastikan semua skrup terpasang dan dikencangkan.
setelah ini selesai kita lakukan pengujian dan hasilnya oke, gredeknya bisa hilang sempurna. Demikian sharingnya, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.